Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jum'ana bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berkumpul di siang hari ini, berkumpul dalam majelis ini, berkumpul dalam perkumpulan ini yang insya Allah mendatangkan keberkahan, yang insya Allah membawa kebaikan, yang insya Allah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang berkumpul dalam suatu tempat karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang hadir dalam perkumpulan yang mana di dalamnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan setiap doanya, melainkan setiap dosanya, melainkan setiap kehadirannya adalah semuanya dipandang oleh Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani faqad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya, barang siapa yang menggawi sunnah Nabi Muhammad, barang siapa yang menggawi gawian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama halnya ia menghidupkan Nabi Muhammad. Bagaimana menghidupkan Nabi Muhammad? Berarti ia telah menghadirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Sama halnya ia menghadirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada gerak-geriknya, pada perbuatannya. Berarti ia menjadikan perbuatannya tersebut serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau ada engkau di sana ya Muhammad, maka Allah tidak berkeinginan, tidak mau, ada hendak sama sekali mengazab orang tersebut. Kenapa? Ada Nabi Muhammad di sana. Kayak apa menghadirkan Nabi Muhammad? Gawian kita serupa dengan Nabi Muhammad. Nah, kita gawi bertujuan mengikuti Nabi Muhammad. Makanya dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sama ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, itu tandanya orang tadi akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian.
Hadirin hadirat jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, para ketua kampung yang sama-sama kita muliakan, hormati para sesepuh kampung, ketua RT, ketua RW, seluruh panitia peringkat, seluruh panitia pelaksanaan majelis ini, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaina ta'allam wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau dan meridhoi kita semua, radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Adab-adab masuk ke dalam WC. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali menjelaskan adab-adab ketika kita masuk ke dalam WC. Kenapa dijelaskan seperti itu? Karena kita diminta dimanapun berada, di saat apapun juga, baik dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, bahkan di tempat yang tidak baik sekalipun, kita diminta memiliki keterikatan terhadap Nabi Muhammad, yaitu sunnah tadi. Tidak ada satupun dari gawian kita, ada sebuting pun dari gawian kita, kecuali itu berdasarkan sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini kalau kita hendak sampai kepada Allah, ini jalan yang paling pas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, ini Allah seorang yang berbicara, berfirman kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, katakan lawan umat-umatmu, kalau kalian ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa? Nabi kita Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Nah, kira-kira kita pahamlah jalan yang paling pas itu mengikuti Nabi Muhammad. Jalan yang paling pas itu menghadirkan Nabi Muhammad dalam diri kita. Perbuatan kita serupa dengan Nabi Muhammad. Makanya ada rawi, ada yang meriwayatkan, adanya sanad itu untuk apa? Untuk memberikan kejelasan bahwasanya bacaan tersebut tidaklah diambil kecuali betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Begitu pula gawian tersebut tidaklah kita tiru kecuali betul-betul diambil daripada Nabi Muhammad. Itu namanya sanad, itu namanya ijazah, lain sebagainya. Nah, jadi gawian kita tadi kada sembarangan, kada bukan ulah-ulahan, apalagi cuman akal-akalan, kada. Tetapi itu tadi adalah sesuai. Pian sholat, ini sholatnya kada sah kalau kada begini, kada begini. Dari mana berani mengatakan seperti itu? Lalu ada orang sholat seperti ini, seperti ini. Dari mana mengatakan sholat itu akan sah? Dari Nabi Muhammad. Oh, berarti ini betul. Ketimbang yang cuma ujar-ujar. Nah, ini masalah ibadah ini, masalah agama ini kada boleh kita main-main. Kada boleh. Harus betul-betul ada dasar pengambilannya. Nah, bahkan masuk ke dalam WC saja, ini dalam agama kita diajari. Masuk ke dalam WC saja ada aturannya. Supaya apa? Masuknya tadi, melaksanakan kada hajatnya tadi, membuang hajatnya tadi, pahala di sisi Allah. Kenapa? Sunnah nanti gawi. Jadi misalkan maaf, ada di antara kita yang meninggal dunia di dalam WC, jangan memandang tempatnya. Pulan bin pulan itu mati dalam WC, pinanya orang pada baik, belum tentu. Ada pula pulan bin pulan tadi mati di masjid, bagus benar, belum tentu. Lah, gawiannya apa? Mati di dalam WC ternyata menggawi sunnah.
berarti sedang mengerjakan perbuatan yang serupa dengan Nabi Muhammad. Bagus apa tidak? Bagus. Tapi giliran di masjid meninggal cuma terhatam angkat toa masjid. Wah, kesetrum. Naudzubillah sama naudzubillah. Di Mekah meninggalnya bagus, ya Mekahnya bagus, tempatnya bagus. Tapi gawian kita di sana kayak apa? Di depan Ka'bah bagus meninggal. Cuman gawiannya kayak apa? Tempatnya insya Allah bagus. Abu Lahab, Abu Jahal di Mekah meninggal, tapi orang ada bagus. Hati-hati. Nah, lalu kayak apa? Lalu carilah gawian-gawian tadi sehingganya berada di tempat yang kata bagus sekalipun kita dihitung bagus. Makanya lah ada orang yang senantiasa melazimkan zikrullah. Lah Syekh Muhammad Saman dia terajaklah mendengar manakibnya. Senantiasa melazimkan atau terus menerus dalam keadaan berzikir. Untuk apa? Berarti sidin ini di keadaan apapun bagus gawian apa? Berzikir. Nah ini yang kita maksud. Bukan tempat, bukan waktunya. Ya kalau yang bisa tempatnya bagus, waktunya bagus, yaitu alhamdulillah. Bulan meninggal malam Jumat. Tidak mungkin orang yang tidak baik tidak ditetapkan di malam Jumat tadi. Pasti orang ini memang bagus pula, maka Allah letakkan di situ. Nah, jadi di dalam WC tadi walaupun tempatnya jelek, tempatnya kotor, nah, anggap aja itu tempat kotor lah, orang buang kotoran. Tetapi gawian kita, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan datang murka Allah di sana. Tidak ada akan Allah timpakan azab kalau di sana ada Nabi Muhammad. Di mana kita mengadakan Nabi Muhammad? Dalam gerak-gerik kita. Dia mengergawi sunnah, dalam WC menggawi sunnah, bahkan dalam berhubungan suami istri pun mengerjakan sunnah. Berhubungan suami istri mengerjakan sunnah. Maka jangan heran anaknya pun akan lahir bagus. Kenapa? Adab-adabnya digawi. Tidak mengerjakan setelah berhubungan suami istri ini, istri tadi kecuali dengan yang sunnah pula. Adab-adabnya digawi. Nah, akhirnya apa? Itulah rumah tangga yang berkah. Kenapa berkah? Gawian kita semuanya terhubung lawan gawian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi. Apabila engkau masuk ke dalam WC, engkau mau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Nah, kada masuk pian ke dalam WC kecuali pian masuk menggunakan kaki kiri. Ini tempat yang kurang bagus, yang tidak bagus. Maka masuklah dengan kaki kiri. Masuk dengan kaki kiri. Sama itu ke pasar juga. Kalau pasar ada tempatnya masuk dengan batis kiri. Kenapa? Pasar itu banyak sesuatu yang tidak bagus. Belum lagi padahal modal 5.000, padahal cuma 2.000 aja. Terus sekarang sudah. Apakah salah? Ya, barang-barang ampuninya juga. Cuma ini sudah memulainya dengan berdusta. Belum lagi kadang pedagangnya, pembelinya semalam belum nukar 5.000 aja. Bapak ada semalam nukar. Kebetulan yang berjualan memang ada ingatan juga. Padahal ada sebab berjual 5.000. Nah ini banyak seperti ini. Dimulai dengan sesuatu yang tidak baik. Dosa apa dah? Tidak dosa. Cuma dia aja menghilangkan keberkahan. Keberkahannya hilang. Pedagang tadi, pedagang ini kan bagus, membantu orang. Kita pegawai itu niat satu membantu orang. Yang kedua ya untuk mencari nafkah. Yang ketiga adalah sesuatu yang halal daripada meninggalkan yang haram. Nah jadi masuk dengan kaki kiri. Dan keluar menggunakan kaki kanan. Kalau kalian ingat Bang kayak apa aja? Ini pian, walaupun pian kada hendak apa-apa pula. Misalkan hendak bahasa sikat aja, tetap batas kiri juga. Hendak bahasa sikat. Atau yang kada bisi WC. Ada yang kada bisi WC di sini tidak Mas? Nah, kada biasa di WC aja, yang kada di Batam kada biasa. Nah, misalkan ada, itu ada lagi kitab itu lah. Pokoknya kada bisa di WC ini kada bisa. Pokoknya harus di Batam. Kada bisa tuh Bang.
atau di padang sabat misalkan ada kayak apa kalau ada WC-nya. Nah kalau ada WC-nya misalkan di situ lah ada ketumpakannya itu, ada batangan. Nah kira-kira bila hendak masuk ke situ maka pakai batis kiri. Kenapa? Ada WC-nya, ada wadahnya. Nah keluarnya itu pula pakai batis kanan. Ini sunnah hukumnya. Sepele aja. Tetapi ketika dia lakukan maka selama di dalam WC tadi artinya dia dihitung menggawi sunnah. Nah, bayangkan kan luar biasa. Kayak 7 orang misalkan masuk ke dalam masjid lah, masuk ke dalam masjid pakai batis kanan, keluar batis kiri. Selama dia di dalam masjid berarti dia dihitung menggawi sunnah. Nah, apa sunnahnya? Masuk masjid dengan batis kanan, masuk musola dengan batis kanan, keluar dengan batis kiri, memakai sendal dengan batis kanan. Kayak apa caranya aja lah. Nah ini sendal kan lah, sendal 2 kayak inilah bandakan di muka masjid. Kalau nyepian turun batis kanan tidak dapat pahala sunnah, turun batis kiri dulu, tetapi kan menculuk sendal batis kanan. Jadi biar turun batis kiri jangan dipakai langsung, tapi dijajak aja sendal tadi. Lalu yang kanan turun langsung dipakai, 2 langsung dapat sunnah. Sepele tapi nilainya di sisi Allah. Ini nang kada disangka-sangka barakah hidup. Kenapa? Ada kesunahan nang biar gawe, ada keserupaan dengan baginda Rasul Muhammad. Ini baru masalah kecil, belum lagi lah masalah ibadahnya, sholatnya, puasanya dan sebagainya. Kalau pian serupa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu orang wali pun yang mencapai derajat kewalian kecuali inya banyak menggawi sunnah. Gampang yang tidak jadi wali lah. Wali itu hadiah, kewalian itu hadiah. Nah tujuan utama apa? Serupa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ibu-ibunya tidak apa-apa. Masuk WC misalkan anak bahasa singkat, masuk tetap batis kiri, keluar batis kanan. Nah ini sunnah, dapat pahala sunnah dia. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasulnya. Nah, jangan membawa tulisan. Apa tulisan-tulisan? Ya tulisan nama Allah, nama Rasulullah lah. Ada yang isi baju pengarang misalkan Allah Rasulullah atau nama-nama Allah Asmaul Husna lain sebagainya, jangan dibawa. Atau kubiah, ada yang isi kubiah tulisan Allah Rasulullah, jangan dibawa. Kalau tulisan Arab kan kayak apa ya? Kalau tulisan Arab tidak masalah selama itu bukan ayat Al-Quran. Kan ada tulisan Arab itu lah, memang tulisan Arab. Biar tidak pernah di Arab itu ada merek kloset itu tulisan Arab, memang mereknya. Kalau di sini kan ada Toto lah, anggap aja di sana Toto juga, huruf to 2 butir, Toto, kan itu Toto juga. Ini tidak masalah. Kenapa? Memang tulisannya yang dimaksud itu tulisan Arab. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini apa? Bagian daripada tulisan Al-Quran. Jangan dibawa ke dalam bahasa. Atau ada bacaan salawat, salawat kamilah, salawat nariyah, salawat apa? Salawat tibil qulub, salawat busyra. Ada di bari orang salawat dibuat dalam kantong. Kenapa? Jimat, jelas. Masuk dalam WC. Pian yang pada boleh. Jimat, jelas. Apalagi jimat diduduki lah ada. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh membawa sesuatu daripada nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah. Dan jangan pula engkau masuk dalam keadaan tidak menutup kepala. Nah, sunnah hukumnya biar menutup kepala. Saya pakai kupiah, boleh pakai topi burung. Kadang ada topi burung pakai anduk misalnya. Menutup kepala di sini pula lain menutup aurat. Kan di rumah biar juga sorangan. Nang melihat biar juga sorangan. Lalu lihat, aduh saya batu tertutup kepalaan. Bukan masalah itunya, tetapi masuk ke dalam WC-nya sunnah menutup kepala. Pakai apa? Pakai apa saja. Ada kupiah khusus misalkan pakai. Ada topi misalkan pakai.
Tidak ada topi, pakai handuk halus misalkan, pakai sunnah. Yang kedua, berikutnya lagi, atau tidak berkasut, bersendal. Nah, sendal biar ada juga. Dalam WC itu jangan lupa pakai sendal. Pakai sendal. Nah, ini sunnah pula hukumnya. Tidak memakai alas kaki. Nah, jadi kalau yang kita sebutkan tadi, yang kayak masuk batis kiri, lalu dia batis kanan, makruh. Lalu dia tadi masuk pada pakai penutup kepala, makruh. Lalu dia tadi masuk pada bersendal, makruh. Nah, ini semua kalau ditinggalkan makruh. Berikutnya lagi sunnah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, a'udzubillah minar rijzin najis al-khabisil mukhbis minasyaitonir rajim. Dan jangan lupa pula kata beliau itu membaca doa masuk WC. Ini hukumnya sunnah. Kalau tidak hafal pian tulis di dalam di muka WC tadi, tulisan ini tadi tulis. Pakai bahasa Arab kada bisa membaca, pakai tulisan Latin. Pakai tulisan Latin di muka WC tadi Anda lah, di tawin WC tadi Anda. Bismillah, a'udzubillah minar rijzin najis al-khabisil mukhbis minasyaitonir rajim. Bismillah, a'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Banyak versinya lah. A'udzubillah, bismillah, a'udzubillah a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah, a'udzubillah minal rijzin najis al-khabisil mukhbis minasyaitonir rajim. Yang penting bacaannya. Nah, jangan dia lupa. Dan jangan lupa pula sebelum dia memacul baju sebertan, baca doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Bismillah, la ilaha illahu. Apa gunanya? Supaya bilanya pian berpacul baju, itu kan ada jin. Jin melihat ke dalam kita, melihat. Ada syaitan yang melihat lawan kita, melihat. Maka baca Bismillah, la ilaha illahu. Supaya apa? Ditutupi oleh Allah. Jadi makhluk-makhluk yang kata melihat tadi ketika kita membuka aurat, ada melihat lawan kita. Makanya Sayyidina Ali itu bergelar karamallahu wajhah. Kenapa? Satu riwayat mengatakan beliau sekalipun tidak pernah menyembah berhala. Dua mengatakan beliau sekalipun tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Karamallahu wajhah. Makanya Allah memuliakan wajahnya. Nah, ini salah satu doa yang beliau ajarkan. Bismillah, la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Atau Bismillah, la ilaha illahu. Nah, doa Sayyidina Ali ketika melepas pakaian. Bismillah, la ilaha illahu. Dan ketika engkau keluar, tandas hendaklah engkau baca ghufranakal hamdulilladzi lillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa alqa alayya ma yanfa'uni. Nah, ini juga jangan dilupakan. Tulis juga di luar WC tadi, bilanya kada apa. Jadi membacanya pas sudah di luar. Lain pas masih di dalam lah. Kalau hendak masuk kan dia bilanya hendak masuk hanya baca. Kalau hendak keluar berarti hendak keluar dibaca. Salah. Karena ada boleh pembacaan di dalam WC. Berarti bilanya pian sudah di luar hanya dia baca. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Nah, ini hukumnya sunnah juga. Mempersiapkan gasan bebersih di dalam tadi. Seperti air, seperti batu kah, atau daun kah yang hendak dipakai yang apa? Siapkan, hukumnya sunnah. Jangan sudah duduk-duduk hanya memeriksa banyu ada-ada. Kalinya ada banyu. Iya, nak abut kuriak-kuriak inilah. Atau ingkang-ingkang keluar mencari lah. Nah, ini makanya sunnah dipersiapkan. Pian hendak ke WC tadi lihat bajunya ada apa? Nah, siapkan, isi dulu baju. Ini hukumnya sunnah. Kalau yang pian adalah orang yang istijmar, yaitu beristinja dengan batu, maka batunya siapakan? Atau dengan tisu, siapakan tisu?
Karena boleh buang hajat itu membersihkannya dengan benda yang keras yang bisa menghilangkan najis. Kecuali daun yang licin itu kadang menghilangkan, malah menambah najis. Maka kami di sini kan didauni malah meleleh ke sana kemari. Nah ini basuh, lihat tetap najis. Tapi kalau pian pakai tisu atau benda keras dicolek, berikit dia. Nah ini boleh. Nah boleh. Nah, jadi tidak ada alasan dia hendak ada sembahyang. Misalkan di hutan lah, apakah sebab kami jangan ada membasuh? Ada batu, betul kan? Cara sekiranya kering maka sah wudunya. Lalu sunnahnya lagi, dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Artinya ini maksudnya pian buang hajat di danau, makruh hukumnya. Apalagi lah orang minum di sana bisa jatuh haram dia. Ada danau halus, buang hajat di sana, airnya tidak mengalir, makruh. Walaupun besar, makruh. Dan hendaklah engkau beristibra. Nah, ketika pian buang hajat, jangan lupa istibra. Apa itu istibra? Menyelesaikan buang hajat pian secara betul. Makanya kenapa duduk itu dianjurkan? Lah, buang hajat duduk itu dianjurkan. Kenapa? Karena apabila pian berdiri, pian akan ada tiis bakal. Lakian babinian, apalagi babinian lah, dasar ngalih berdiri. Lakian babinian, makanya disuruh duduk, makruh berdiri. Kenapa? Bisa ada tiis. Yang kedua istibra. Apa itu istibra? Yaitu menghabisakan bedehem. Nah ini bedehem dalam WC hukumnya sunnah. Cuma maksudnya untuk menghabisakan. Jadi kita imbang kami tiis sudah, lalu bedehem 3 kali. Jangan disahutin yang luar. Pulang. Lalu maksudnya itu apa? Menghabisakan air yang ada di saluran kencing. Kan repot. Kita sudah Allahu Akbar sekali kan titik pula najis jadinya, kada sah sebenarnya. Jadinya makanya disuruh bedehem 3 kali. Imbah itu hanya diurut dari pangkal ke ujung, dari bagian belakang sampai ke ujung, di bawahnya diurut 1, 2, 3 supaya apa? Habis berataan air kencing. Kalau babinian dari atas, dari apa ari-ari kan karena dari atas ke bawah urut. Cuman bedehem tetap sama. Supaya apa? Supaya ada dan tersisa. Dan sunnah ketika buang hajat tadi biar, mohon maaf, contohnya lah berdiri duduknya seperti ini. Batis kiri, mohon maaf lah. Batis kiri, nih di sinilah biar nampak. Ini batis kiri. Batis kiri biar ini. Nah, biar duduki. Nah, duduki seperti ini. Batis kiri biar duduki. Kelihatan tak? Nah, ditajak seperti ini. Batis kanannya biasa aja, kayak ini. Nah. Batis kiri kayak ini. Lihat. Batis kanan kayak ini. Nah, kira-kira awal-awal sama ada kayak ini dulu. Pasti itu Pak. Nah, bila pian duduk kayak ini, insya Allah biar kencingnya lancar. Akhirnya apa? Ada dapat tinggalan tadi. Dan yang kedua supaya pian jangan lawas di WC. Lah kalau sudah sampai 03 batang rokok sambung puting lah. Nah ini apa di dalam WC? Makruh lawas-lawas itu. Disunahkan cepat selesai. Nah kalau pian duduk kayak tadi, insya Allah cepat. Kenapa? Perut pian akan tertekan dan mudah keluar. Jadi kencing cepat, buang hajat cepat keluar, selesai keluar. Nah itu hukumnya sunnah. Kalau bisa pian praktikkan gitu. Terutama mulai dari kencing lah. Dapat dehem. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh dari pandangan orang. Makanya kata orang itulah,
berisi kawan bungol seikut itu lebih baik berisi musuh 1000 nang bintang. Maksudnya apa? Ini kan disuruh kita apabila buang hajat itu cari tempat yang jauh daripada orang. Kebetulan kan kita berkami di jalan misalnya, padahal kawan bilanya ada orang pada hilang. Kebetulan bisi kawan nang bungol, ada orang si bulan berkami. Nah ini bahaya bisi kawan. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya musuh 1000 orang yang pintar jauh lebih baik daripada punya kawan 1 orang yang bodoh. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hilang. Nah, jadi kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka, maka cari tempat yang jauh. Jangan asal berlindung aja lah. Biasa kan di pinggir jalan kayak itu ada orang kami asal berlindung aja. Asal tidak kelihatan aja. Ini enggak, bukan bagian daripada sunnah. Jadi kalau biar di tempat yang terbuka, cari nang jauh. Sekiranya orang kadang melihat, 1 kadang melihat, 2 tidak mendengar, 3 tidak tercium baunya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada suatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu. Usahakan kalau buang hajat itu ada penutup depannya. Kalau di tempat yang terbuka. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Nah ini juga salah satu adab. Kalau misalkan WC-nya di situ, di sini sudah kebuka, habis sudah, sisa Superman. Nah ini bukan adab. Tetapi adab itu sudah masuk ke dalam WC. Sudah parah ke tempat pembuangan baru dibuka, diangkat. Bukan masih jauh lah. Apalagi kadang kan Superman, anak turun ke sungai itu banyak lah. Oh jalan sini, pian sangka itu bukan aurat, itu aurat. Jadi laki-laki pun itu bagian daripada aurat. Laki-laki pakai selawar handap di atas lutut itu aurat bagi laki-laki. Yang melihat dosa, yang membuka dosa. Sama saja dengan perempuan lah. Dan janganlah engkau makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram, menghadap ke arah kiblat. Buang hajat ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah. Dan menghadap matahari ataupun bulan. Dan jangan pula engkau membelakangi yang demikian, menghadap matahari, menghadap bulan, atau membelakangi matahari, membelakangi bulan, menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang. Di tempat air yang tenang jangan juga. Atau di bawah pohon yang berbuah. Nah, ada di bari orang durian, haram, buang hajat di situ. Ada orang seperti itu. Ada di bari orang, haram, buang hajat di sana. Ini kada baik manusia-manusia seperti ini. Berbuah dan jangan pula di dalam lubang. Nah, lubang jangan. Karena lubang-lubang itu biasanya adalah sarang jin. Kalau yang ada sarang jin juga sarang samur, kan? Kalau ada sarang samur juga usia sarang ular. Lagi rahat tempat kami kan muncul ini. Ini kan repot. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Yang keras. Kenapa? Bisa memercik. Kalau kena percikan ke pakaian, tidak sah sholat kita. Dan apa lagi? Jangan di bawah pohon yang tempat orang bernaung, atau di tempat orang berteduh, atau di tempat orang biasanya duduk di sana. Jangan. Lah ada bawah pohon kasturi, orang ketujuh dudukan di sana. Walaupun kada berbuah. Ada pohon akasia, misalkan orang senang di sana dudukan, jangan di bawah pohon ketapang, walaupun tidak berbuah. Tetapi itu tempat adalah tempat orang duduk. Tetapi kalau tempat itu tempat maksiat, biasanya orang mabuk-mabukan di situ, nah itu buang hajat aja di sana. Kenapa? Karena supaya ada lagi di situ. Nah itu bagus. Nah jadi kenapa Nabi SAW mengatur masalah buang hajat ini? Karena kata Nabi, inna amati adamil gabri minhu. Paling banyak kata beliau lihat
orang mendapat azab kubur karena seperti ini. Masalah kencing ini tidak betul kencingnya, akhirnya menetes ke pakaian, maka tidak sah sholatnya. Tidak betul kencingnya, akhirnya dia sholat dalam keadaan membawa najis. Lah, makanya hukumnya khitan bersunat itu adalah sunatul anbiya, sunnah para nabi. Nabi Ibrahim sunnah, tetapi kalau di bagian hukum maka dia menjadi wajib. Kenapa? Dikarenakan orang sholat tidak akan sempurna kecuali dengan khitan. Dan hendaklah engkau duduk ketika pada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri seperti tadi lagi, supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat, stroke orangnya tidak bisa duduk lagi. Kalau sudah duduk tidak bisa berdiri, ya ini tidak apa-apa berdiri. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu boleh diganti dengan kertas tisu yang kasar. Nah ini afdal hukumnya, antara batu dan air. Jadi batu terlebih dahulu baru air, ini afdal. Tetapi kalau kita ingin memilih salah satunya, maka air lebih jauh afdal. Kenapa? Kalaunya batu atau tisu itu cuma bisa memindah, tidak menghilangkan bekas najisnya. Tetapi kalau air itu bisa menghilangkan bekas najisnya. Dan ketika beristinja, membasuh tadi selesai, maka disunahkan berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik. Nah ini sifatnya yang paling jelek, sifat munafik. Dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan zina. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu kepada tanah atau dinding atau dengan sabun. Setelah membersihkan kemaluan tadi, dibersihkan, digosokkan ke tanah, itu hukumnya sunnah. Setelah selesai daripada istinja, kemudian engkau basuh akan tanganmu itu dengan air. Nah ini sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah-sunnahnya tadi apa aja? Masuk pertama dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ketika masuk jangan lupa doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau doa yang lebih panjang tadi. Berikutnya lagi sunnahnya menutup kepala. Sunnahnya lagi pakai sendal. Sunnahnya lagi mempersiapkan apa yang akan kita gunakan, seperti air ataupun batu. Sunnahnya lagi tidak membuka aurat kecuali sudah berada di dalam. Dan sunnahnya lagi tidak berbicara. Sunnahnya lagi tidak meludah. Nah, tidak meludah. Makruh hukumnya biar meludah. Di mana aja, apalagi tempat kotoran. Tidak dianjurkan memandang tempat keluarnya kotoran, juga tidak boleh. Memandang ke atas juga makruh. Lalu ketika buang hajat tadi selesai dengan menggunakan kaki tadi, lalu berdehem tadi 3 kali, lalu menggosok bagian bawah tadi kalau laki-laki 3 kali, sunnah. Duduknya sunnah. Lalu membasuhnya dengan batu, misalkan ada batu atau tisu yang kasar, 1, 2, 3, atau dengan air sampai bersih. Lalu setelah selesai keluar membaca doa, dan ketika di luar juga membaca doa ketika beristinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Dan makruh hukumnya berbicara. Makruh hukumnya berbicara. Jadi biar nggak usah berbicara, apalagi bebanderan dalam WC lah. WC-nya berbilik sambil pakai saran kawan dihiga, atau sambil berokok. Nah ini makruh juga tetap. Sambil berokok makruh. Nah, sambil berokok makruh. Wallahu